Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bersaksi, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah dibuat Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Markus sebelumnya berkisah tentang Tuhan Yesus yang menghardik taufan dan ombak. Kemudian kisah itu dilanjutkan dengan perikop Injil pada hari ini yang berbicara tentang seorang pemuda Gerasa yang kerasukan setan. Sebagai sebuah catatan kecil, perikop ini menjadi permulaan karya Yesus di luar bangsa Yahudi. Bangsa non-Yahudi yang dianggap tidak pantas diselamatkan mulai mendapatkan perhatian Yesus. Diceritakan bahwa Yesus dan rombongannya tiba di daerah orang Gerasa. Saat Yesus baru turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembah Yesus, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara-saudari terkasih, dalam peristiwa yang menggemparkan ini, Yesus bertanya kepada orang Gerasa itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat agar Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setelah itu, Yesus disuruh pergi dari daerah tersebut. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana Tuhan Allah telah mengasihani kamu." Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini terdapat salah satu hal yang menarik dan perlu kita renungkan, yakni bagaimana orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh. Setelah sembuh, dia meminta kepada Yesus supaya dia diperkenankan untuk menyertai Yesus.
Artinya, orang yang telah dibebaskan dari roh-roh jahat itu mau mengikuti Yesus. Bisa jadi orang itu mau mengikuti Yesus sebagai bentuk balas jasa atau ungkapan terima kasih kepada Yesus yang telah membebaskannya dari belenggu kekuatan jahat yang membuat dia ditakuti dan dijauhi oleh sesamanya. Selama bertahun-tahun, orang itu berada dalam kondisi yang menyedihkan, jauh dari orang-orang yang dia cintai, bahkan berkali-kali diikat dengan rantai, tetapi rantainya selalu terputus. Karena itu, kita dapat memahami mengapa Yesus menolak orang itu untuk menyertai Yesus. Tuhan Yesus pasti memiliki alasan tersendiri. Bisa saja Tuhan Yesus ingin agar orang itu berkumpul kembali dengan orang-orang yang dia cintai, yang telah lama menyimpan rasa rindu kapan saudaranya itu terbebas dari kuasa roh jahat. Saudara-saudari terkasih, pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang yang telah dibebaskan dari roh jahat itu adalah peluang ke rumah kepada orang-orang sekampung dan memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas orang Gerasa itu dan bagaimana Allah telah mengasihani dia. Perkataan Yesus ini sangat jelas. Yesus ingin agar orang itu memberikan sebuah kesaksian bagaimana kuasa dan kasih Allah yang telah dia alami. Kuasa dan kasih Allah itu harus dia ceritakan kepada orang-orang di rumahnya dan orang-orang di kampung halamannya. Dari sini kita pun belajar bahwa mewartakan Allah tidak hanya jadi tugas paus, uskup, pastor, suster, atau bruder. Kita juga tidak perlu pergi keluar daerah atau keluar negeri untuk mewartakan kerajaan Allah. Bagi umat Katolik yang menikah, kita bisa mewartakan Allah di dalam keluarga kita dan orang-orang yang sekampung dengan kita. Caranya sederhana. Kita biasakan keluarga kita untuk membaca kitab suci dan berdoa secara bersama-sama. Kita juga bisa melibatkan orang-orang yang sekampung atau selingkungan dengan kita untuk ikut menceritakan hal-hal baik yang telah Allah kerjakan atas kehidupan mereka sehari-hari. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memberikan kesaksian kepada anggota keluarga dan sesama bagaimana Allah mengasihi kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan tugas berbeda-beda kepada kami. Ada yang bersaksi di luar keluarga, lingkungan, bahkan bangsa. Tetapi ada juga yang bersaksi ke dalam, yakni keluarga dan lingkungan kami. Bantu kami untuk memilih dan menjalankannya dengan baik dan setia. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.